Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rohmatul Laili NIM 026, Miftahul Alfan NIM 032, Riko Alfredo Effendi NIM 034, Yayu Lailatul Rohma NIM 046, Adinda Amelia Putri NIM 050, dan Premaiti Yuwinda Ativa Ditara NIM 060. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam. Kedua, kriteria pengambilan keputusan. Ketiga, manfaat dan biaya satu proyek. Keempat, mengenal dan mengukur manfaat satu proyek. Kelima, mengenal dan mengukur biaya proyek. Dan yang keenam yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Materi yang pertama yaitu manfaat dan biaya dalam penggunaan sumber daya alam. Ini itu merupakan salah satu alat analisis dalam memilih bagaimana agar sumber daya alam yang tersedia dapat menciptakan hasil yang optimal. Jadi pada prinsipnya dalam analisis ini mencoba menghitung atau mengukur manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dan biaya yang akan ditanggung sebagai akibat dari penggunaan sumber daya alam, yang kemudian memperbandingkannya antara biaya yang ditanggung dengan manfaat yang akan diperoleh untuk mengetahui layak atau tidaknya dari satu kegiatan penggunaan sumber daya alam. Nah, dalam penggunaan sumber daya alam, hendaknya nilai marginal benefit yang disingkat dengan MP lebih besar dari nilai marginal cost yang disingkat dengan MC, atau paling tidak nilai MP sama dengan nilai MC. Itu artinya bahwa dalam penggunaan sumber daya alam hendaknya menghasilkan manfaat yang lebih besar atau paling tidak sama dengan biaya alternatifnya. Dengan demikian, melalui analisis biaya dan manfaat ini dapat memecahkan masalah terkait pengalokasian faktor-faktor produksi secara maksimal, khususnya pada kegiatan pengambilan sumber daya alam. Ini merupakan gambar kurva terkait analisis biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam. Melalui kurva tersebut diketahui bahwa kurva MC berbentuk garis lurus horizontal. Ini artinya diasumsikan bahwa tambahan biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengambilan sumber daya alam adalah tetap, dan melalui kurva tersebut juga diketahui bahwa kurva marginal benefit MP berbentuk garis lengkung yang mula-mula naik kemudian menurun. Nah, dengan bentuk kurva yang demikian ini dipengaruhi oleh konsep the law of diminishing return, yang artinya jika tambahan kegiatan pengambilan sumber daya alam terus dilakukan, maka manfaat juga akan bertambah sampai pada suatu titik tertentu. Dan kemudian jika tambahan kegiatan pengambilan sumber daya alam terus dilakukan, maka manfaatnya akan semakin kecil, dan pada titik A ini merupakan titik di mana nilai marginal benefitnya lebih besar dari nilai marginal cost, dan titik A ini juga titik di mana tambahan manfaat yang maksimal. Jadi ketika telah sampai pada titik ini, kemudian pengambilan sumber daya alam terus dilakukan, maka akan berakibat pada menurunnya manfaat yang akan diperoleh, yaitu dari titik A ke titik B. Dan di titik B ini merupakan titik di mana marginal benefit sama dengan marginal cost. Setelah pada titik ini, kemudian pengambilan sumber daya alam terus dilakukan, maka dari titik B akan menurun pada titik C. Nah, pada titik C ini di mana nilai marginal cost-nya lebih besar daripada nilai marginal benefit. Dan pada titik C ini di mana titik harus pengambilan sumber daya alam itu harus dihentikan, karena jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan alam yang berisiko dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menanggulanginya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kepada materi kita berikutnya, yaitu kriteria dalam pengambilan keputusan. Sebelum kita masuki kepada kriterianya, kita akan mempelajari dulu nih apa latar belakang dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik, latar belakang dari pengambilan keputusan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kelangkaan atau biasa kita kenal dengan scarcity, di mana kelangkaan di sini ada kelangkaan uang yang kita miliki, waktu yang kita miliki, dan juga kelangkaan pada barang dan jasa yang kita inginkan untuk beli. Lalu dari kelangkaan-kelangkaan tersebut kita akan muncul sebuah pilihan-pilihan di mana kita bisa memenuhi keinginan kita dengan sumber daya yang kita miliki dan sumber daya yang ada. Lalu dari
segi pilihan-pilihan tersebut atau alternatif-alternatif tersebut, kita bisa mengambil keputusan untuk membeli barang apa yang sesuai dengan keinginan kita terpenuhi, dan juga sumber daya yang kita miliki dapat terpakai dengan maksimal, tidak mengalami kekurangan. Baik, karena pengambilan keputusan itu berdasarkan individual, maka setiap orang akan mengambil keputusan yang berbeda-beda walaupun barang kebutuhannya sama. Andai katalah baju, misal walaupun semua orang membutuhkan baju, tapi pengambilan keputusan dari keinginan memakai baju itu sangat berbeda-beda. Ada yang ingin menggunakan kaos, ada yang ingin menggunakan hem, ada yang ingin menggunakan lengan panjang, ada yang ingin menggunakan lengan pendek. Maka dari itu uh, uh, pengambilan keputusan yang berbeda-beda ini akan mengakibatkan terjadinya masalah ekonomi modern, di mana masalah ekonomi modern itu mengangkut 3 hal: apa yang akan diproduksi, bagaimana dia diproduksi, dan siapa yang akan membelinya. Oke, lanjut. Lalu dari pengambilan keputusan itu mempunyai tahapan, teman-teman. Tahapan yang pertama itu mendefinisikan masalah. Oke, kita langsung memisalkan saja. Misalnya saya lapar, saya butuh makan, tapi uang saya tidak cukup untuk membeli makan di McD atau di KFC. Itu termasuk definisi masalah kita. Masalah saya. Lanjut, berikutnya itu daftar alternatif, di mana saya membuat daftar pilihan alternatif untuk makan selain di KFC yang sesuai dengan kantong saya. Andai kata saya menemukan alternatif yaitu bakso, soto, dan juga rawon. Itu adalah 3 daftar alternatif yang saya miliki. Yang berikutnya adalah saya akan menentukan kriteria apa yang saya inginkan. Misalnya tempatnya bersih, tempatnya cozy, tempatnya nggak rame karena lagi musim COVID, dan juga makanan dan minumannya selalu fresh. Nah, itu 4 kriteria yang saya inginkan. Dan di tahap evaluasi saya akan memadu padankan di mana sih tempat yang mempunyai kriteria yang saya inginkan tapi sesuai dengan alternatif. Jadi misal di bakso makanannya kurang fresh, lingkungannya sangat bersih, sangat nyaman, cuma sangat ramai, sehingga saya harus melihat di alternatif yang kedua, yaitu di soto. Di soto rupanya makanannya fresh, minumannya fresh, semuanya fresh, bersih, nggak rame, cuma kurang cozy. Nah, itu kita harus melihat daftar yang ketiga berikutnya, yaitu di rawon. Rawon semuanya fresh, tapi kurang bersih, cukup cozy, dan tidak rame. Dari madu padankan tersebut kita bisa mengambil keputusan nih, di mana tempat makan yang saya inginkan, yang banyak memenuhi kriteria yang saya paparkan tadi. Andai kata saya ingin memilih rawon karena walaupun cukup ramai, tapi itu bisa diakali dengan cara dibungkus atau makan di tempat meja yang sepi, seperti itu. Oke. Baiklah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan juga biaya suatu proyek. Nah, manfaat dan juga biaya suatu proyek dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat real dan juga manfaat semu. Apa itu manfaat real dan juga apa itu manfaat semu? Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi orang lain. Nah, untuk manfaat real sendiri itu terdapat 2 jenis, yaitu manfaat yang berwujud dan manfaat yang tidak berwujud. Sedangkan untuk manfaat semu itu merupakan manfaat yang hanya diterima oleh sebagian pihak saja, dan juga pihak lain akan dirugikan dikarenakan proyek yang sedang dijalankan. Sedangkan berdasarkan tujuannya, manfaat itu dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.
Manfaat langsung itu manfaat yang berhubungan langsung dengan tujuan utama suatu proyek yang didirikan. Nah, sedangkan untuk manfaat tidak langsung merupakan hasil dari sampingan yang disebabkan oleh proyek yang sedang dijalankan. Berikut merupakan ilustrasi tentang manfaat dan juga biaya untuk memperjelas penjelasan tadi. Nah, bisa dilihat terdapat tabel biaya dan juga manfaat dalam proyek irigasi ini. Tentu saja dalam proyek irigasi terdapat manfaat real, manfaat semu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan juga dalam bentuk berwujud ataupun tak berwujud. Sebagai contohnya, manfaat dan juga biaya real secara langsung dan juga berwujud adalah naiknya hasil pertanian dan juga biaya pipa. Namun untuk manfaat dan biaya real langsung dan tak berwujud itu adalah pelestarian kawasan dan juga hilangnya hutan. Nah, untuk manfaat real yang tidak langsung sendiri juga terdapat dua bentuk, yaitu berwujud maupun tidak berwujud. Sebagai contohnya, berkurangnya erosi dengan biaya pengalihan air, dan juga yang tak berwujud adalah perlindungan masyarakat. Maksudnya ini seperti perlindungan tentang gagal panen seperti itu, agar tidak gagal panen. Dan juga dengan biaya rusaknya marga satwa. Sedangkan untuk manfaat dan juga biaya semu itu sendiri terdapat secara langsung, yaitu peningkatan pendapatan real. Seperti itu. Bagaimana untuk mengukur manfaat suatu proyek? Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran yang ingin didapat. Tujuan dan sasaran ini sangat penting untuk menginterpretasikan hasil dari analisis yang kita buat. Yang kedua yaitu menyatakan dampak secara kuantitatif. Maksud dari menyatakan dampak secara kuantitatif yaitu dengan menghitung keseluruhan manfaat dalam pembangunan proyek tersebut. Ada manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat tidak berwujud atau intangible, dan manfaat kompetitif. 4 manfaat tersebut kemudian ditotal dan dinilai dalam satuan rupiah untuk mempermudah perhitungan. Maksud dari perhitungan tersebut dapat digunakan untuk membandingkan antara manfaat dan biaya. Apabila manfaat lebih besar dibandingkan biaya, maka dapat dilakukan untuk mengambil keputusan. Sedangkan apabila manfaat lebih kecil dibandingkan biaya, maka dapat dipikirkan kembali untuk memutuskan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenal dan mengukur biaya proyek. Pada poin pertama, biaya proyek berasal dari adanya konsekuensi dari suatu proyek. Konsekuensi dari suatu proyek adalah beban serta pengorbanan biaya proyek yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Slide selanjutnya, biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran untuk suatu proyek. Pentingnya mengukur biaya secara akurat sering diabaikan dalam analisis manfaat dan biaya. Hasil dari suatu analisis menjadi kurang baik akibat memperkirakan biaya yang terlalu besar atau memperkirakan manfaat yang terlalu rendah. Biaya dalam proyek digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama biaya persiapan. Biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Misalnya, biaya studi kelayakan pada lahan yang akan digunakan untuk proyek, termasuk di dalam studi kelayakan pada daerah dan masyarakat sekitarnya, serta biaya untuk mempersiapkan lahan yang akan digunakan. Yang kedua, biaya investasi atau modal. Biaya investasi biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan termasuk biaya investasi adalah biaya tanah, biaya pembangunan termasuk instalasi, biaya perabotan, biaya peralatan atau modal kerja. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional sendiri masih dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air, dan sebagainya. Dan yang terakhir, biaya pembaruan atau penggantian. Pada awal umur proyek, biaya ini belum muncul, tetapi setelah memasuki usia tertentu, biasanya pada bangunan mulai terjadi kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan.
sehingga tentu saja terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut waktunya tidak menentu. Maka pada biaya ini sering dijadikan satu dengan biaya operasional. Pada poin kedua, penggunaan biaya suatu proyek meliputi opportunity cost atau biaya peluang. Penggunaan sumber daya faktor-faktor produksi yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek juga akan mencakup opportunity cost atau biaya peluang, karena pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Meskipun jauh lebih mudah menghitung biaya pada suatu proyek daripada menghitung manfaat, tetapi tidak lepas dari adanya kesulitan penghitungan ganda atau disebut juga double counting. Opportunity cost dalam penggunaan sumber daya alam merupakan nilai tertinggi bagi masyarakat dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya tersebut. Sehingga dengan pendekatan opportunity cost merupakan pendekatan yang terbaik untuk menentukan nilai dari biaya yang tidak terwujud. Pada poin ketiga, suatu proyek berdampak pada wilayah tertentu dan juga berdampak pada perekonomian. Karena suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Maka saat menghitung biaya suatu proyek, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Biasanya hanya diperhatikan dalam lokasi proyek itu berada. Tetapi pada kenyataannya biaya ini didistribusikan ke seluruh perekonomian. Misalnya, pembiayaan proyek tersebut diambilkan dari pajak, maka hal tersebut akan berdampak pada perekonomian secara makro. Maka kalau dampak biaya suatu proyek diperhitungkan juga secara makro, akan timbul kesulitan dalam memperkirakannya. Slide selanjutnya, penghitungan biaya suatu proyek harus dilakukan dengan memperhitungkan biaya alternatif dari penggunaan sumber ekonomi. Penghitungan biaya harus memasukkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proyek. Misalnya, suatu proyek pengairan di suatu area yang menyebabkan berkurangnya pengairan di area lain. Dalam membuat evaluasi proyek, penurunan produksi tanah dari area yang terpengaruh harus dimasukkan ke dalam biaya proyek tersebut. Penghitungan biaya tidak langsung dapat menjadi besar atau kecil tergantung seberapa jauh biaya tidak langsung tersebut akan dimasukkan ke dalam penghitungan biaya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan waktu dan bunga diskonto. Yang pertama, manfaat suatu proyek biasanya dapat diterima untuk beberapa tahun kemudian, yang dimana setelah proyek itu terlaksanakan dan dapat memberikan manfaat yang akan datang. Namun, di sisi lain untuk cara menghitung bunga diskonto terhadap suatu proyek tersebut itu memiliki kesulitan dalam menentukan dan menyesuaikan dengan umur suatu proyek tersebut. Namun dalam prakteknya, kebanyakan diskon rate atau bunga diskonto yang bernilai tinggi itu lebih disukai dalam jangka pendek, yang misalnya itu jangka pendeknya berkisaran 30 tahunan. Sedangkan untuk yang bernilai diskon rate disukai dengan nilai rendah itu lebih pada jangka panjang, yang dimana sesuai dengan pendapat yang berkaitan diskon rate atau tingkat suku bunga tersebut, uang yang diterima saat nilai tinggi itu lebih menjanjikan jumlah uang yang sama besarnya di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan menghitung bunga diskonto dengan contoh soal sebagai berikut sesuai dengan buku Ekonomika Makro. Diketahui pada proyek pengelolaan hutan, manfaat yang akan diperoleh dari hasil kayu yang ditebang adalah sebesar 500 juta per tahun dan besar rate of return atau tingkat pengembaliannya sebesar 5% per tahun.
Sedangkan biaya untuk pemeliharaan hutan diperhitungkan sebesar 400 juta per tahun dengan biaya tingkat bunga sebesar 6% per tahun. Hitunglah net present value atau nilai bersih sekarang, yang dimana metode ini digunakan untuk menilai sumber daya alam yang berlaku saat ini. Dan ini juga menentukan bagaimana kita memperoleh diskon rate atau tingkat bunga diskonto, dan menghitung benefit cost ratio atau rata-rata manfaat dan biaya untuk masa pengelolaan 5 tahun. Oke teman-teman, kita menghitung terlebih dahulu adalah NPV-nya dulu ya. NPV ini didapat dari rumus PVB dikurangi PVC. Nah, PVB ini adalah present value benefit. Present value benefit ini didapat rumus ini, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahuinya, yaitu dari B1 per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 1 ditambah B2 per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 2 ditambah titik ditambah B T per buka kurung 1 plus R pangkat T. Begitu juga kalau PVC itu didapat rumus seperti ini. Nah, ini berawal dari C1 ditambah buka kurung 1 plus I kecil tutup kurung pangkat 1 ditambah C2 per buka kurung 1 ditambah I kecil tutup kurung pangkat 2 ditambah titik CT per buka kurung 1 plus I kecil pangkat T. Nah, di sini yang membedakan adalah kalau PVB itu present value benefit, yang artinya manfaat nilai sekarang, dengan menggunakan rate of return-nya, yaitu tingkat pengembaliannya. Nah, kalau PVC itu adalah present value cost atau biaya nilai sekarang, itu menggunakan I atau suku bunga. Lalu B1, B2 ataupun C1, C2 ini sampai T, BT dan CT itu merupakan hitungan per tahunnya. Lah, yang di soal tadi masa pengelolaannya selama 5 tahun. Oke, jadi tinggal dimasukin aja teman-teman rumusnya. Dan dimasukkan nilainya sebesar ini. Nilai yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaatnya tadi itu per tahunnya 500. Manfaatnya per tahunnya tadi itu 500 juta rupiah. Diper sama 1 plus 0,05. 0,05 ini tadi rate of return-nya sebesar 5%. Terus T ini adalah masa pengelolaannya. Lalu untuk cost-nya atau biaya pemeliharaannya tadi hutan sebesar 400 juta per tahunnya. Lalu diper 1 plus 0,06. 0,06 ini adalah I atau suku bunga, yaitu sebesar 6% per tahunnya. Lalu 5 ini juga sama, yaitu masa pengelolaan hutan tersebut. Jadi ketemu hasilnya adalah ini, tapi sebelum itu menghitungnya itu ini dulu ya. 1 plus 0,05 itu jadi 1,05.
Nah, 1,05 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Lalu untuk yang 1 plus 0,06 ini jadi 1,06. Sama juga dikalikan sebanyak 5 kali. Yang tadi saya hitung itu hasilnya kalau 1,5 dikalikan sebanyak 5 kali itu totalnya adalah 1,27 ya, 2762 sekian. Dan kalau yang 1,06 ini hasilnya tadi itu saya hitung 1,332822 sekian. 822 sekian. Nah, lalu hasilnya itu dibagi dengan 500 juta dan 400 juta. Dan ketemunya adalah kalau yang PVB-nya itu 391.763.083 dan untuk PVC-nya ketemu 298.903.269. Lalu dikurangi hasilnya Rp92.859.814.000. Jadi NPV-nya ini artinya bernilai positif yang dimana lebih dari 0. Oke, yang terakhir kita membahas tentang benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio ini didapat dari hasil NPV, yang dimana benefit cost ratio ini digunakan untuk menghitung proyek tersebut layak dilakukan kembali atau tidak layak dilakukan kembali. Dengan begitu didapatkan rumus sama seperti NPV, hanya bedanya pada tandanya saja. Kalau NPV itu negatif atau dikurangi, kalau benefit cost ratio ini adalah dibagi. Jadi ininya hasilnya itu ini ya teman-teman, dari hasil PVB atau present value benefit itu 391.763.083 dibagi dengan hasil dari PVC yaitu 298.903.269. Yang hasil keseluruhan untuk BVC adalah sebesar 1,31 yang nilainya berarti lebih dari 1. Nah, benefit cost ratio ini dibedakan menjadi 2, yaitu kalau lebih dari 1 nilainya, nilai akhir dari benefit cost ratio itu lebih dari 1, berarti ini adalah layak. Sebentar teman-teman ya. Ini adalah layak. Sedangkan kalau kurang dari 1, ini berarti tidak layak. Jadi di sini nilainya adalah sebesar ini, yang dimana lebih dari 1. Dengan demikian proyek pengelolaan hutan bisa dilakukan atau layak dilaksanakan kembali dengan kurun waktu bisa lebih dari 5 tahun. Sekian dari saya presentasi kelompok 4. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.